ada sesuatu yang saya dapat yang menurut saya ini menarik teman-teman. Maksudnya itu wow ya, wow tentang tanggapan orang ini terhadap virus ini teman-teman, wabah penyakit ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya teman-teman. Akhir-akhir ini dunia sedang berduka ya teman-teman. Kita semua sedang dilanda yang namanya virus corona ya teman-teman. Jadi masuk Indonesia. Virus ini udah masuk ke Indonesia dan udah ada yang memakan korban juga ya teman-teman akibat dari virus ini ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, jadi ngomong-ngomong soal corona teman-teman, sebenarnya kita nggak boleh terlalu takut yang berlebihan ya. Bukannya ya kalau dikatakan takut ya teman-teman, cuman kalau ketakutan kita terlalu berlebihan itu sangat bahayanya, itu akan terjadi teman-teman. Apa yang kita takutkan itu gitu. Jadi kan secara nggak langsung pikiran kita, mindset kita selalu memikirkan tentang hal itu ya teman-teman. Secara nggak langsung itu bakalan jadi kenyataan teman-teman. Jadi ya sulit ya teman-teman, maksudnya itu untuk mengatasi itu ya kita bisanya cuma berserah diri aja ya teman-teman. Kita serah diri kepada Allah, kita tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Apa yang terjadi itu sudah tertuliskan ya teman-teman. Apa yang telah terjadi pada diri kita itu udah ditakdirkan untuk kita teman-teman. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal kepada diri kita, itu pasti ada maksudnya, pasti udah ada rencana dari Allah ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh terlalu berlebihan untuk takut dengan virus ini ya teman-teman. Kita lawan sama-sama teman-teman ya, karena itu jadi beban ya, maksudnya itu jadi penghalang bagi kita. Jadi aktivitas kita jadi terganggu ya kan, jadi nggak normal ya. Kita seperti misalnya kita ini driver ya ojol ya teman-teman, nggak bisa beraktivitas di rumah. Jadi kita disuruh kerja di rumah, ibadah juga harus di rumah, semuanya di rumah. Jadi nggak mungkin gitu. Kalau kita ini gimana? Nggak mungkin kita di rumah gitu. Ada penumpang, ada itu customer yang order di rumah gitu. Kita antarnya di rumah kan nggak mungkin ya. Kita hidupnya di jalanan gitu. Kita para driver ya. Jadi kalau saya sih cara ininya mengatasinya untuk melawan corona ini ya, kalau saya serahkan semuanya pada Allah ya teman-teman. Serahkan semuanya pada Allah. Habis itu ya bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Maksudnya itu kita lakukan juga pencegahan. Misalkan ya kita pakai masker, keluar rumah, kalau mau makan itu cuci tangan ya. Jangan nggak cuci tangan, bahaya. Ya cuci tangan ya teman-teman. Habis itu selesai makan cuci tangan. Nah, jangan wudhu itu terus ya. Jangan putus wudhu kita. Habis itu ya kita jaga kesehatan, jaga pola hidup ya, jaga olahraga kita ya. Kita rutin olahraga biar imun kita ini kuat gitu. Jadi tubuh kita ini kebal akan penyakit, kebal akan virus itu ya teman-teman. Ada sesuatu yang saya dapat yang menurut saya ini menarik teman-teman. Maksudnya itu wow ya, wow ya, tentang tanggapan orang ini terhadap virus ini teman-teman, wabah penyakit ini teman-teman. Jadi beliau ini profesinya sama juga seperti saya teman-teman.
pakai atribut yang sama seperti yang saya pakai ini, ya dia ojol juga. Cuman saya pikir, menurut saya orang ini pemikiran dia nggak semua orang yang punya pemikiran yang sama seperti dia ini teman-teman. Saya takjub aja sih teman-teman. Ya, di sisi lain orang ini hafal ayat, hafal hadis ya, hafal ayat Al-Quran teman-teman. Jadi dia mengutip ayat dari Al-Quran, kemudian dia terjemahkan, maksudnya dia beri singkatan tentang corona itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita langsung coba dengerin sama-sama ya teman-teman, tanggapan orang ini. Menurut saya orang ini hebat teman-teman ya, coba kita dengerin sama-sama ya. Sebentar, saya cari dulu mana ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friend, dimanapun Anda berada, sekarang lagi ramai dengan yang namanya virus corona. Dunia dengan luas 550 juta persegi hanya mampu ditaklukkan dengan virus yang berukuran 150 nanometer. Pakai helm dong. Allah sedang mendidik kita Atas motor. seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kita kepada Allah. Bayangkan, baru satu tentara Allah yang diturunkan ke alam dunia dengan ukuran 150 nanometer, hampir seluruh dunia bersembunyi saking ketakutannya teramat sangat dahsyat. Dengan apa? Dengan virus corona. Takut apa? Takut mati. Bayangkan my friend, ukuran kehidupan kita dalam dunia ini sudah dicatat oleh Allah. Udah ada catatannya. Coba lihat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kalau udah waktunya mati, ya mati. Kenapa mereka bersembunyi? Kenapa? Karena takut mati, my friend. Coba bayangkan, apalagi kalau misalkan Allah turunkan tentara malaikat yang teramat sangat besar. Bayangkan dari ujung mata kiri kanan dan kirinya itu teramat sangat besar, bagaikan timur dan barat. Apakah kita masih mau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Corona, C-nya adalah apa? C-nya adalah cambuk. Kalau misalkan binatang kerbau, tuh ada patung kuda, kalau misalkan dicambuk, mereka teramat sangat kencang apa larinya. Begitupun manusia, dengan diturunkan bala bencana, dengan diturunkan virus ini, nah kita pun harus lebih cepat. Apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. O-nya adalah obat. Kalau misalkan orang yang terkena virus corona, pasti mereka ketergantungan dengan obat. Begitupun manusia, termasuk pribadi saya ini butuh obat. Obat apa? Nih, syifaul qulub, obatnya hati dengan apa? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati akan tenang. Kita jangan sampai panik. Kalau misalkan panik nanti takutnya sampai apa? Saking ketakutannya kita stres. Akhirnya apa? Yang ditakutkan akhirnya datang apa? Kematian. Nauzubillah. Karena apa? Rahmat. Jadi kita ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingat kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah pasti akan ada. Pokoknya tetap obat. Obat apa? Supaya hati tenang, kembali lagi kepada Allah, ingat kepada Allah dengan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Nikmat. Nikmati saja apa yang sudah ada. Karena semuanya ini adalah apa? Dari Allah. Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Allah turunkan bola bencana ini, Allah turunkan virus ini. Kenapa? Karena ada sebabnya. Gak bakal mungkin kalau misalkan atasan bos kita ngomel ke bawahnya, pasti ada sebabnya. Kenapa dia marah-marah? Hanya adalah amanah. Jadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalaikan. Perintah Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itulah amanah kita sendiri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu my friend, janganlah panik, janganlah takut, tetaplah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cambuk bagi kita, sebagaimana jauhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini bukan seorang dai, apalagi ustaz teman-teman lihat sendiri ya, atributnya sama seperti saya. Cuman kata-kata beliau yang keluar dari mulut beliau itu udah seperti dai kondang teman-teman. Bener kan? Nah itu yang buat saya wow gitu. Jarang orang yang punya
pemikiran seperti ini teman-teman. Sangat miris sekali ya teman-teman. Ada sebagian orang itu yang menganggap memandang sebelah mata para driver ojol itu ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat sendiri itu driver ojol itu pintar-pintar. Jadi jangan dipandang sebelah mata teman-teman. Bukan hanya driver ojol aja ya, kita nggak boleh memandang orang itu dengan memandang sebelah mata. Belum tentu, kadang bisa jadi orang yang kita anggap remeh, yang kita pandang sebelah mata itu ternyata lebih punya sesuatu dari kita teman-teman, yang kita nggak miliki teman-teman. Jadi kita nggak boleh meremehkan seseorang orang lainnya teman-teman. Nah jadi kembali lagi ke corona ya semoga aja kita semua selamat dari wabah penyakit yang sangat ditakutkan sedunia ini ya teman-teman. Ya kita terhindar dari ini, kita diselamatkan dari wabah penyakit ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah penyakit ini ya teman-teman, agar kita bisa kembali normal dalam beraktivitas. Dan sama-sama kita berdoa semoga para korban yang terinfeksi, yang positif terkena virus corona ini segera disembuhkan ya, segera diangkat penyakitnya. Mungkin segitu aja dari saya ya teman-teman. Ya kita berdoa aja semoga semuanya baik-baik aja. Jadi nggak usah terlalu takut yang berlebihan, karena itu yang akan membuat ketakutan itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita teman-teman. Sekian dulu dari saya, jangan lupa di subscribe channel saya ini ya, Boncengan Elit ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.